Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akila Salama dengan NPM 2020 464 050548, Bunga Amelia Citra 2020 464 0505 05048, Cindy Ayu Lestari 2020 464 05059, dan Cynthia Inka Nuria 2020 464 05009. Melalui video pembelajaran ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul jenis karya sastra. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis karya sastra. Jenis karya sastra ini dibagi menjadi 3, yaitu dari bentuk, isi, dan sejarahnya. Di sini saya akan membacakan pengertian dari karya sastra. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Dalam segi bentuk, karya sastra ini mempunyai 2 bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis karya sastra fiksi adalah prosa, puisi, dan drama. Sedangkan contoh karya sastra non-fiksi adalah biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Berdasarkan isi, sastra ini dibagi menjadi 4. Yang pertama epik, yang kedua lirik, yang ketiga didaktif, dan yang keempat dramatik. Yang terakhir yaitu sejarah sastra. Sejarah sastra ini merupakan karya sastra yang mengandung unsur sejarah. Di dalam karya sastra sejarah, suatu peristiwa sejarah diolah, dicampurkan dengan unsur imajinasi, fantasi yang dalam sastra lama terungkap berupa dongeng, legenda, atau mitos. Berdasarkan bentuknya, karya sastra dibagi menjadi 2, yaitu karya sastra fiksi dan karya sastra non-fiksi. Karya sastra fiksi adalah karya sastra yang berisi kisah atau cerita yang dibuat dari imajinasi maupun hayalan seorang pengarang. Sedangkan karya sastra non-fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita nyata yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Dalam karya sastra fiksi terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Ada 2 jenis puisi, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama contohnya seperti pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan puisi modern yaitu contohnya seperti puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Kemudian yang kedua ada prosa. Prosa merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk tulisan berupa karangan bebas dan umum yang tidak bergantung pada irama maupun kemerduan bunyi layaknya puisi. Secara umum jenis prosa ini terbagi menjadi 2, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Contoh dari prosa non-fiksi yaitu artikel, tajuk, rencana, opini, fitur, dan biografi. Sedangkan contoh prosa fiksi yaitu cerpen, novel, dan dongeng. Kemudian yang ketiga ada drama. Drama adalah suatu jenis karya sastra yang memadukan unsur puisi dan prosa di dalamnya dengan mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian, dan perjalanan kehidupan dalam bentuk dialog pementasan. Drama juga memiliki beberapa struktur, diantaranya babak, adegan, dialog, prolog, dan epilog. Kemudian dalam karya sastra non-fiksi yaitu ada 4. Yang pertama biografi. Biografi adalah sebuah cerita lengkap mengenai seseorang atau perjalanan hidup seseorang tokoh penting pada masa lalunya dan ditulis oleh orang lain. Misal yang sering kita lihat yakni biografi Soekarno, biografi Tuanku Imam Bonjol, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada autobiografi. Autobiografi merupakan sebuah jenis karya sastra, bentuk tulisan berupa riwayat hidup dari sang pengarang itu sendiri.
dan merupakan kebalikan dari biografi yang pastinya ditulis oleh orang lain. Yang ketiga ada esai. Esai adalah tulisan yang mendeskripsikan opini dari penulis mengenai subjek-subjek tertentu. Esai juga diartikan sebagai kupasan suatu hal yang didasari oleh argumen seseorang. Sebuah tulisan esai memuat 3 bagian antara lain pembukaan, tubuh, dan penutup. Yang terakhir, ada kritik sastra. Adalah sebuah bahan atau tolak ukur penilaian terhadap sebuah karya seni dengan mengusung argumentasi berupa fakta. Fungsi karya sastra ini yaitu sebagai media yang menghubungkan antara sastrawan dan penikmat sastra untuk memahami lebih dalam tentang karya sastra itu sendiri. Berdasarkan isi, sastra dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama epik. Epik yaitu karya sastra yang isinya tidak mempertimbangkan hal baik atau buruk bagi perasaan pembacanya. Yang kedua lirik. Lirik yaitu karya sastra yang isinya selalu mengutamakan unsur-unsur subjektivitas dan dengan rasa membagus-baguskan kata atau bahasanya. Yang ketiga ada didaktif. Didaktif yakni karya sastra yang isinya selalu condong untuk tujuan mendidik para pembaca. Isinya bisa masalah moral, tata krama, dan masalah-masalah agama. Dan yang terakhir ada dramatik. Dramatik yakni karya sastra yang isinya selalu dilukiskan dengan membuku-buku, baik itu masalah menyedihkan atau menggembirakan. Selanjutnya yaitu jenis karya sastra berdasarkan sejarahnya. Sastra lama adalah karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan pada zaman dahulu. Karya sastra lama berupa prosa lama dan puisi lama. Karya sastra lama memiliki keindahan bahasa yang estetik. Contoh dari sastra lama yaitu 1. Pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama asli Indonesia. Pantun bersifat anonim, maksudnya yaitu penulis pantun tidak diketahui. Pantun terdiri atas 4 larik yang merupakan sampiran dan isi. Yang kedua yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi menuju di mana tujuan untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral yang ada di kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Cerita hikayat bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara dan pembangkit semangat juang atau sekadar untuk meramaikan pesta. Contohnya yaitu hikayat Hang Tuan, hikayat Patani, dan hikayat Si Miskin. Yang terakhir yaitu prosa lama. Prosa lama adalah prosa yang hidup dan lahir dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat yang sederhana dan terikat oleh adat istiadat yang ada. Selanjutnya yaitu sastra modern. Sastra modern adalah karya sastra yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat modern. Contohnya yaitu 1. Puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, atau irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. 2. Yaitu prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Yang ketiga yaitu ada cerpen. Cerpen adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat dan pendek. Cerpen merupakan suatu tulisan yang tidak terlalu panjang yang berisi kisah tunggal. Yang terakhir yaitu roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya pengalaman peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai dari sejak lahir sampai dewasa. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.